Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bitara Priyasyambudi. NIM saya 25 561 229 PN 19736. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian indeks ekologi untuk ekosistem perairan pada mata kuliah ekologi perairan. Di sini adalah yang pertama, pembukaannya. Presentasi ini itu bertujuan untuk kita akan mengupas konsep dasar, komponen utama, langkah-langkah penilaian, dan interpretasi indeks IG ekologinya. Nah, selanjutnya di sini adalah pertama kita harus memahami konsep dasar indeks ekologi. Yaitu ekologi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan struktur komunitas biologis dalam suatu ekosistem. Nah, di sini itu ada parameter struktur komunitasnya, yaitu meliputi jumlah jenis atau kekayaan spesies, terus seberapa meratanya penyebaran individu tiap jenisnya, dan tingkat dominasi oleh spesies tertentu. Nah, alat untuk menilai kualitas suatu perairan itu bisa menggunakan parameter kimia seperti suhu, pH, DO, BOD. Selanjutnya adalah indeks keanekaragaman menggunakan aksen Shannon-Wiener. Nah, indeks keanekaragaman ini adalah metrik vital yang menggambarkan variasi jenis dalam suatu komunitas. Nilainya itu mencerminkan kekayaan spesies dan proporsi relatifnya. Nah, bila rendah, itu mengindikasikan komunitas miskin atau jenis dan itu cenderung tidak stabil. Nah, ini tuh sering terjadi di ekosistem yang tertekan atau tercemar. Selanjutnya adalah H sedang hingga tinggi, menunjukkan komunitas yang lebih seimbang, memiliki jenis yang kaya dan stabil. Ini adalah merupakan ciri-ciri dari suatu ekosistem yang sehat. Nah, selanjutnya adalah indeks keseragaman atau evenness atau bisa disimbolkan dengan E. Nah, indeks keseragaman ini mengukur seberapa merata distribusi individu di antara jenis-jenis yang ada dalam suatu komunitas. Nah, bila E-nya mendekati 1, itu menunjukkan bahwa setiap jenis memiliki jumlah individu yang relatif seimbang, mencerminkan komunitas yang merata dan sehat. Bila E-nya rendah, mengindikasikan adanya jenis yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini seringkali menandakan ketidakseimbangan dalam komunitas. Nah, keseragaman yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekosistem yang lebih tangguh dan stabil, karena tidak ada satu jenis pun yang mendominasi secara berlebihan. Artinya merata dan sama banyak. Nah, selanjutnya adalah indeks dominasi, dia atau J. Simpson. Nah, indeks dominasi ini menunjukkan tingkat dominasi satu atau beberapa jenis dalam komunitas. Nah, bila nilai dominasinya tinggi, itu berarti ada satu atau beberapa spesies yang sangat mendominasi. Nah, ini tuh terjadi pada perairan yang tercemar atau terganggu. Nah, di mana bila ekosistemnya tercemar, pasti ada satu spesies yang mampu bertahan hidup di situ dan akan menjadi pendominasi dari spesies lain. Nah, selanjutnya adalah bila dominasinya rendah, itu menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis pun yang sangat mendominasi. Artinya, bila ekosistem sehat, maka banyak jenis yang mampu beradaptasi di situ, sehingga tidak membuat satu spesies itu menonjol. Artinya sama rata. Bila di ekosistem buruk, pasti akan menguntungkan satu jenis spesies yang mampu bertahan di situ. Hingga akhirnya spesies itu akan mendominasi dari ekosistem tersebut. Selanjutnya adalah kelimpahan dan indeks biotiknya. Nah, apa sih itu kelimpahan dan indeks biotik? Nah, kelimpahan itu merupakan jumlah individu persatuan luas per volume. Nah, ini tuh berfokus pada kepadatan populasi atau kelimpahannya dari total individu, struktur komunitas, dan distribusi biomasanya. Lalu ada indeks biotik atau saprobit. Nah, ini tuh menggunakan organisme indikator, misalnya makrozubentos dan fitoplankton, yang memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap pencemaran. Nah, komposisi jenis sensitif dan toleran menentukan status perairan tersebut bersih, tercemar sedang, atau tercemar berat. Selanjutnya adalah langkah umum penilaian indeks ekologi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus
melakukan menentukan lokasi dan stasiunnya yang akan kita nilai. Nah, memilih lokasi ini kita harus fokus pada ekosistem perairan, yang dimana di situ ada sungai, danau, estuari, pantai, terumbu atau mangrove. Nah, yang kedua itu adalah pengambilan sampel biota dari lokasi atau stasiun yang kita pilih. Nah, itu bisa menggunakan Transect, PlanktonNet, atau CyberNet untuk mencari sampel dari biota yang ada di ekosistem tersebut. Selanjutnya adalah mengidentifikasi organismenya. Nah, maksud dari mengidentifikasi organismenya ini adalah sampel biota yang kita ambil dari ekosistem tadi, kita identifikasi dari klasifikasinya hingga spesiesnya. Selanjutnya adalah perhitungan indeks. Di sini kita akan menghitung jumlah jenisnya, jumlah individu tiap jenisnya, serta indeks H-nya, Examiner atau Edison, dan D-nya menggunakan rumus yang relevan atau rumus-rumus yang sesuai dengan penelitian ini. Nah, selanjutnya itu adalah interpretasi dan perbandingan. Nah, hal ini itu berpacu pada membandingkan nilai indeks yang diperoleh dengan kategori umum untuk menilai kestabilan komunitasnya, tingkat tekanannya, dan kualitas habitat perairan tersebut. Selanjutnya kita ada contoh, di mana di sini ada tabel perbandingan komunitas plankton. Misalnya, kita mengambil Sungai A sebagai hulu, Sungai B sebagai hilir, dan Danau C sebagai taman nasional. Nah, yang dimana didapati bahwa di Sungai A atau di hulu, indeks Shannon, Wiener atau H itu adalah 3,5. Dan di Sungai B adalah 1,2, sedangkan di Danau C adalah 4,1. Selanjutnya adalah evenness-nya atau E-nya itu adalah di Sungai A 0,85, Sungai B 0,30, dan Danau C 0,92. Dan tingkat dominasi di Sungai A adalah 0,05, dan di Sungai B adalah 0,60, dan di Danau C adalah 0,02. Nah, data ini itu menunjukkan bahwa Sungai B yang tercemar memiliki keanekaragaman dan keseragaman yang rendah, namun memiliki tingkat dominasi yang tinggi. Karena tadi itu, bila lingkungannya tercemar, maka akan ada satu spesies yang mampu beradaptasi atau bertahan hidup sehingga membuat spesies itu mendominasi ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah interpretasi umum dari nilai indeksnya. Ekosistem sehat. Ekosistem yang sehat itu memiliki komunitas yang beragam, seimbang, dan tidak ada spesies yang dominan, yang menunjukkan ekosistem ini stabil dan memiliki kualitas lingkungan yang baik. Sedangkan ekosistem yang tercemar itu memiliki keanekaragaman dan jenis yang sedikit dan memiliki spesies yang mendominasi dibanding spesies yang lainnya. Nah, indikasi ini sangat menggambarkan bahwa ekosistem tersebut memiliki tekanan yang tinggi atau pencemaran. Nah, selanjutnya adalah kita melihat ke masa depan, yaitu adalah penilaian ekosistem perairannya bagaimana. Nah, penilaian indeks ekologi ini merupakan alat yang tak ternilai dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem perairan. Karena dengan kita menilai ekosistem perairan menggunakan parameter fisika dan kimia serta parameter biologi, kita ini bisa mengembangkan metodologi dan integrasi data. Sehingga dengan data-data yang kita dapat seperti tadi dominasi, terus keseragaman, keragaman, dan jumlah populasi pada suatu ekosistem, mulai dari kesehatan ekosistem tersebut, apakah ekosistem tersebut tidak tercemar atau sehat, tercemar ringan, tercemar berat, ini tuh sangat berguna untuk masa depan. Karena hal ini merupakan penting untuk pemantauan berkelanjutan, yang dimana hal ini itu dapat mendeteksi perubahan dini dan kita bisa mencegah agar tidak ada ekosistem yang tercemar berat di masa yang akan datang. Bahkan kita bisa mengubah ekosistem yang tadinya tercemar jadi tidak tercemar menjadi lingkungan yang sehat. Mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.